Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjeli Dea Pasela. Saya dari program studi kriminologi semester 6 kelas B. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya guna untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Organized Crime. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat sehingga masih bisa diberinya kita kesempatan untuk melaksanakan presentasi secara online dengan keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih juga kepada dosen pengampu dalam mata kuliah Organized Crime yaitu Bapak Riki Novarizal, Esos Mkrim. Tentu saja saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perdagangan organ tubuh sebagai kejahatan terorganisir. Nah, sebelum saya memasuki ke inti, saya akan membahas dulu mengapa sih saya mengangkat perdagangan organ tubuh manusia. Nah, jadi seperti ini. Tingkat ekonomi yang rendah di beberapa negara berkembang, khususnya di Indonesia, dan dengan dampak era globalisasi yang terjadi pada saat ini, memungkinkan munculnya berbagai macam kejahatan-kejahatan baru. Nah, seperti contohnya itu khususnya yaitu penjualan organ tubuh manusia ini. Nah, awalnya itu mulainya dari dunia kesehatan, yang mana mengalami banyak kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode dengan cara pencangkokan. Nah, itu biasanya ada seperti ginjal, hati, paru-paru, dan tulang. Dunia kesehatan sendiri itu disebut sebagai transplantasi. Nah, banyak masyarakat yang mau membayar mahal organ tubuh guna melakukan transplantasi tersebut. Nah, sehingga membuka kemungkinan terjadinya perdagangan organ tubuh manusia di tengah-tengah krisis ekonomi saat ini. Mengingat langkanya donor yang tersedia. Nah, otomatis organ tubuh manusia menjadi barang yang mahal dan banyak dicari, sehingga perdagangan organ tubuh manusia menjadi hal yang sangat menguntungkan dan menjanjikan di saat sekarang ini. Oleh karena itu, saya tertarik kasus perdagangan organ tubuh manusia. Untuk materi sendiri, di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu kejahatan terorganisir. Yang kedua, perdagangan organ tubuh manusia. Yang ketiga, nanti juga saya akan menjelaskan dan menceritakan kasus-kasus perdagangan organ tubuh manusia yang terjadi di dunia. Yang keempat, baru saya akan menjelaskan inti dari makalah saya, yakni mengapa sih kejahatan perdagangan organ tubuh manusia dapat dikatakan sebagai kejahatan terorganisir. Untuk kejahatan terorganisir itu dikatakan sebagai kelompok orang untuk tujuan melakukan kegiatan kejahatan. Kegiatan itu diperoleh dengan cara-cara yang haram, yaitu seperti mencuri atau perbuatan-perbuatan curang lainnya. Aktivitas kelompok kejahatan terorganisir ini memerlukan kerjasama dan baik dari organisasi yang mana untuk menyediakan barang haram dan jasa, seperti dalam melakukan bisnis, di mana bisnis kejahatan memerlukan keterampilan sebagai pengusaha dan kemampuan untuk koordinasi. Perdagangan organ tubuh manusia dapat dikatakan sebagai eksploitasi. Transplantasi organ manusia secara ilegal merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun, terutama moralitas dan hukum, khususnya transplantasi organ tubuh anak secara ilegal. Terlebih lagi, anak merupakan individu yang harus dijaga karena merupakan generasi penerus bangsa. Perdagangan organ tubuh manusia ini sendiri telah dijelaskan dan dilarang dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, yang mana berbunyi setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain dalam undang-undang tentang kesehatan perdagangan organ tubuh di Indonesia juga diatur dalam KUHP pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang. Ada beberapa kasus penjualan organ tubuh yang mengerikan dalam catatan sejarah. Untuk yang pertama, sekarang kita ada di negara Mozambik. Nah, negara ini pada tahun 2004 melaporkan bahwa ada pihaknya yang telah menemukan praktik perdagangan organ terbesar yang pernah ada. Dari cerita sejumlah korban, banyak anak-anak yang ditemukan dalam keadaan kondisi organnya yang hilang. Tidak hanya untuk keperluan kebutuhan transplantasi, alat kelamin mereka juga diambil. Negara selanjutnya yaitu negara Kosovo. Pada tahun 2009, banyak tentara yang membawa tahanan dari Serbia dibawa ke rumah untuk diambil organnya dan dijual. Yang ketiga yaitu Amerika Serikat. Pada Juli 2009, sedikitnya ada 44 orang yang ditangkap dalam kasus korupsi. Salah satunya terbukti dalam tuduhan penjualan organ tubuh. Gilanya, ia sudah terlibat dalam kasus ini selama 1 dekade. Ia bernama Rosede. Negara selanjutnya yaitu negara Somalia. Pada tahun 2013, 371 anak dipekerjakan sebagai budak dan dieksploitasi seksual. Yang terakhir yaitu Indonesia. Kasus perdagangan yang terjadi di Indonesia diungkapkan oleh Komnas Perlindungan Anak, yaitu terjadi pada tanggal 21 Agustus 2010. Kasus pertama itu terjadi di Jawa Tengah. Seorang anak menjadi korban penculikan dan dikembalikan dengan keadaan mulut yang tersumpal. Selanjutnya terjadi di Tangerang dengan kondisi tanpa ginjal. Sekarang sudah masuk ke poin inti, yaitu mengapa sih perdagangan organ tubuh itu dapat dikatakan sebagai kejahatan terorganisir. Nah, jadi sebenarnya itu gampang sekali kalau kita mau melihat apakah kejahatan itu merupakan kejahatan organisir apa tidak. Karena kejahatan organisir itu memiliki karakteristik. Dari sebanyaknya karakteristik kejahatan terorganisir, itu semua terdapat pada kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Nah, untuk yang pertama yaitu karakteristik jumlahnya itu lebih dari 2 orang. Masing-masing itu memiliki tugas khusus. Yang pertama yaitu pihak yang menjadi pencari pelaku atau calon pendonor organ. Nah, tugas orang tersebut yaitu merayu yang diiming-imingi uang lumayan besar sehingga pendonor itu tertarik untuk mendonorkan organnya. Nah, yang kedua itu pihak selanjutnya itu oknum medis, tenaga medis, karena perannya ini sangat besar juga, yang mana berperan untuk meneliti layak enggak organ orang tersebut diambil gitu. Yang tidak kalah penting yaitu pelaku pembelinya. Nah, pembelinya ini bisa jadi nanti setelah dia mendapatkan itu bisa jadi dia menjual kembali atau mungkin memang untuk dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu bahwa perdagangan organ tubuh manusia ini terlibat dalam kejahatan berat. Kenapa dapat dikatakan sebagai kejahatan berat? Karena pelakunya ini tidak hanya memanfaatkan kondisi masyarakat yang tengah membutuhkan uang, tetapi dia bisa melakukan kejahatan berat seperti penculikan. Nah, penculikannya ini biasanya terjadi pada anak-anak. Mereka melakukan penculikan pada anak-anak, lalu anak itu dibunuh dan diambil organ-organnya. Perdagangan organ tubuh manusia ini berperan pada tingkat internasional juga loh. Kenapa begitu? Karena di dunia kesehatan organ akan terus meningkat, kebutuhan organ itu akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebenarnya banyak negara yang melarang praktik transplantasi organ. Hal inilah yang menyebabkan dunia banyak kekurangan pasokan organ, khususnya di dunia kesehatan. Sehingga inilah yang memicu perdagangan organ internasional menggunakan kekerasan. Nah, sudah jelas sekali ya bahwa perdagangan organ tubuh manusia ini pasti menggunakan kekerasan. Contohnya saja tadi yaitu anak-anak, mana anak-anak tersebut dicuri dan dibunuh dan diambil organnya. Yang menjadi poin terakhir yaitu para pelaku mengejar keuntungan. Yang kita tahu bahwa di pasar gelap harga organ tubuh manusia itu sangat tinggi, sangat mahal. Nah, bisa dilihat dari tabel berikut harga-harga organ tubuh manusia di pasar gelap. Untuk ukuran bola mata saja sepasang itu bisa mencapai 14 juta.
Nah, jadi kita ketahui memang sebenarnya faktor utama orang melakukan penjualan organ tubuh ini adalah karena ekonomi, karena harganya yang tinggi sehingga orang melakukan perdagangan organ tubuh manusia. Baiklah, dari hasil presentasi saya tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwa kejahatan terorganisir ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara bersama dengan cara yang tidak ilegal dan melakukannya dengan cara curang. Nah, perdagangan organ tubuh manusia dapat dikatakan sebagai kejahatan terorganisir karena telah memenuhi karakteristik dari kejahatan terorganisir tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.